Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidar Hadi Afizena, Eskom MN. Saya adalah dosen Teknologi Informasi pada Prodi D3 Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya adalah pengampu mata kuliah Web Engineering dengan kode mata kuliah KPT 0502422. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS dan diambil mahasiswa semester 4. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada dua. Yang pertama, mampu membuat halaman web yang dinamis dengan cara mengintegrasikan basis data dan menerapkan keamanannya secara profesional agar konten web bisa berubah sesuai isi basis data dan tidak mudah diretas oleh pihak lain. CPMK kedua, menguasai bahasa pemrograman PHP dan web server Apache yang bisa diintegrasikan dengan basis data untuk melakukan simulasi web yang dibuat. Deskripsi singkat mata kuliah, yakni mata kuliah ini merupakan pengantar tentang teknologi, konsep, dan teknik dalam pengembangan aplikasi web. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar web seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta memahami bagaimana mengintegrasikan teknologi tersebut untuk membangun aplikasi web yang kompleks dan interaktif. Proses pembelajaran ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, di antaranya melalui metode task-based learning, case method, dan team-based project. Penilaian dilakukan melalui ujian tulis, penilaian tugas atau produk, dan penilaian kinerja. Pembelajaran dilaksanakan secara online dan offline melalui LMS moka.unima.ac.id untuk administrasi perkuliahan dan jurnal perkuliahan. Materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa selama 1 semester meliputi: pertama, konsep dan prinsip web engineering; kedua, diagram arsitektur web; ketiga, antarmuka aplikasi web; keempat, implementasi HTML dan CSS pada aplikasi web; kelima, JavaScript pada aplikasi web; keenam, pengujian pada aplikasi web; ketujuh, debugging pada aplikasi web; lalu selanjutnya maintenance pada aplikasi web; selanjutnya implementasi security pada aplikasi web dan membuat aplikasi web yang andal, lalu pengenalan framework PHP CodeIgniter, lalu pengenalan React dan pembuatan komponen, desain antarmuka pengguna web, responsif ya dan user friendly. Selanjutnya pengenalan metode agile dalam pengelolaan proyek pengembangan aplikasi web. Pustaka utama yang digunakan, yang pertama, Software Engineering Practitioner Approach, terbitan McGraw-Hill Education, lalu Software Engineering, terbitan Pearson, dan Battery School Web Development Tutorial, lalu pendukungnya Mozilla Developer Network Web Development, lalu MDN Web Docs React, dan CodeIgniter User Guide. Selama proses belajar mengajar, pendekatan yang digunakan adalah student-centered learning. Mahasiswa akan melakukan diskusi maupun tanya jawab, serta diantaranya melalui metode task-based learning, case method, dan team-based project.
Sebelum pertemuan ini dilakukan, kontrak belajar sudah kita sepakati bersama mahasiswa dengan attendance aktif 10%, weekly activities termasuk tugas baik itu kelompok maupun mandiri 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester sebagai proyeknya itu 45%. Untuk lebih jelasnya, maka silakan untuk bisa disimak materi pembelajaran di pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita mulai pertemuan pertama ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Tak lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Ada yang sedang sakit? Tidak ada ya, sehat semua. Oke. Ada yang keluarganya sakit? Tidak ada juga ya, alhamdulillah. Oke. Semoga sehat selalu. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang Introduction to Web Engineering and Application pada mata kuliah Web Engineering. Oke, teman-teman, mata kuliah ini mata kuliah wajib untuk teman-teman ambil dengan prasyarat web programming. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah adalah CPMK-nya mampu membuat halaman web yang dinamis dengan cara mengintegrasikan basis data dan menerapkan keamanannya secara profesional agar konten web bisa berubah sesuai isi basis data dan tidak mudah diretas oleh pihak lain. Ini tertera di RPS, nanti bisa kalian cek di e-learning. Nanti RPS yang sudah ada di sana dengan 3 kode ini yang dibebankan kepada mata kuliah ini. CPMK-nya pemahaman prinsip dan konsep web engineering. Jadi teman-teman diharapkan dapat memahami prinsip dan konsep dari web engineering. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami pengertian dan karakteristik pengembangan dari web. Nah, pokok bahasanya ada 5. Ini ada apa itu web engineering, web application, kasus web engineering, kategori untuk web engineering, dan karakteristik web engineering. Pada konsep yang saya siapkan, nanti teman-teman bisa melihatnya di e-learning juga. Bagaimana web application itu dibuat, lalu web engineering, lalu setelah menjadi maka web application, lalu kasus-kasus pada web engineering, sehingga kategori dari web engineering dan karakteristiknya itu teman-teman bisa memahami semua ini. Jadi ini beberapa step-step yang teman-teman pahamkan. Nah, di sini ada gambar orang, kelihatan ya di sini. Ada orang ini, lalu ada gambar orang-orang ini yang disebut browser, dan ini ada seperti PC. Kalau melihat gambar ini kira-kira apa? Apalagi kalau ditambah gambar seperti ini. Secara simple, ini adalah bagaimana proses user untuk mendapatkan data tampilan dari suatu web. Jadi dia menginputkan di browsernya ke server, lalu server akan membalikkan ke browser dan user akan bisa melihat hasil dari browser. Misalnya teman-teman searching di Google, lalu di Google itu teman-teman searching sesuatu hal,
lalu itu dilemparkan ke server, diproses dan dikembalikan apa yang diminta dari user. Nah, dari beberapa aplikasi development yang dibutuhkan atau tool atau kebutuhannya antara lain adalah HTML bahasanya, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. Yang mana itu semua sudah teman-teman pelajari sebenarnya di web programming. Tapi di sini akan lebih jauh dari itu berdasarkan tahap awal memahami programming suatu web. Sekarang bagaimana teman-teman engineering dari web itu. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, apa sih web engineering itu kira-kira ada yang tahu? Silakan. Yang saya tahu tentang engineering itu adalah suatu proses untuk suatu aplikasi web secara kualitas tinggi. Oke. Terima kasih Mas atas jawabannya. Jadi cukup mewakili ya, jawabannya ini sudah Anda kira-kira sudah memahami kan bagaimana proses website itu ada. Sehingga website itu dibahas, web engineering itu adalah poin utamanya bagaimana Anda membangun sistem yang ada beberapa poin. Di sini ada yang on time. Jadi bagaimana waktunya, tepat waktu membangunnya. Kalau ibarat kata bangun rumah 3 bulan itu jadi. Lalu on budget, sesuai budgetnya, budget 1 miliar bisa, cukup tidak melar, dan yang pas lebih tepat. With acceptable performance, manakala apa yang diinginkan itu sudah tercapai, apa yang diinginkan dibuat sistem web tersebut, dan dengan operasi yang betul sehingga fungsinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, berdasarkan poin-poin tadi, secara teoritis, web engineering itu adalah proses yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web yang berkualitas tinggi. Poin utamanya ada di aplikasi berbasis web. Lalu ada tambahan berkualitas tinggi karena beberapa poin yang tadi sebelumnya. Sehingga web engineering itu sangat bergantung pada prinsip dan manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak. Lalu web engineering ini memperluas rekayasa perangkat lunak ke aplikasi web. Nah, kalau disebutnya action from software engineering, maka dia web engineering ini maka membuat software tapi ke aplikasi web. Jadi namanya di web application. Extend dari software engineering menjadi web application. Ini disebut web engineering. Dan beberapa teori lagi, penerapan pendekatan sistematis dan terukur untuk analisis desain, implementasi, pengujian operasi dan pemeliharaan aplikasi yang berkualitas tinggi. Terus web application ini ada beberapa hal. Nah, mengapa web application? Kalau secara global dan permanen itu, maka web application adalah jawabannya, dan nyaman, dan yang bisa mengakses siapa saja yang menggunakan browser. Sehingga untuk ekonomi, industri, pendidikan, healthcare, entertainment ini sangat mempengaruhi sekali di kehidupan kita. Maka aplikasi ini menjadi hal yang patut kita pertimbangkan di kemudian hari.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum. Lalu bagaimana sih kita menggunakan web aplikasi ini sebagai teknologi atau standar untuk development? Bagaimana membedakannya dari yang hanya menginformasikan menjadi yang interaktif dan sangat data intensif servisnya. Jadi bukan hanya kalian menjadi informasi, tapi menjadi suatu hal yang interaktif. Sehingga aplikasi web adalah sistem yang menggunakan standar dan teknologi W3C untuk menyampaikan sumber daya khusus kepada klien yang biasa melihat browser ya. Sehingga ada teknologi plus interaksinya. Karena ada beberapa kasus dalam web engineering. Ada yang tidak direncanakan, pengalaman pribadi, sedikit atau tidak dokumentasi. Kalau dia bersifat khusus ya. Terus penghematan jangka pendek menyebabkan masalah jangka panjang beroperasi, pemeliharaan, kegunaan dan sebagainya. Karena web aplikasi itu sangat interdependen, kurangnya kinerja, keandalan, kebebasan pengguna dan skalabilitas. Kenapa ada desain web juga yang buruk atau desain yang buruk baik itu secara sistem maupun secara tampilan? Karena pengembangan itu sebagai aktivitas membuat saja, dan pembangunan website bersifat mudah, dan teknik yang harus digunakan tidak digunakan. Nah, sehingga ada beberapa kerugian proyek, ada yang 84% kalau di sini kegagalan untuk mencapai tujuan bisnis, 79% terlambatan jadwal, 63% kelebihan anggaran, dan sisanya kurangnya fungsi. Sehingga ada solusinya yang dilakukan oleh penjadi adalah tujuan dan sasaran yang ditetapkan jelas, sistem pengembangan bertahap, perencanaan yang hati-hati, interaktif, dan audit kontinu dari seluruh proses. Beberapa kategori dari web aplikasi: dokumen centric web, interaktif, dan workflow-nya based on web aplikasi. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Cukup? Masih belum? Oke. Nah, setelah teman-teman memahami tadi apa itu web engineering dan apa itu web aplikasi, maka ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, coba saya mau konfirmasi. Kira-kira mana ini? Ada nggak yang mau memberikan summary dari perkuliahan kita ini? Atau ringkasan tadi yang sudah saya sampaikan? Silakan, ada katakan. Oke, silakan. Oke. Baik, sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Meda, saya membuat ringkasan bahwasanya web engineering itu adalah ilmu yang memperluas prinsip-prinsip software engineering khusus untuk pengembangan aplikasi web, yang mencakup metodologi teknik dan alat-alat yang digunakan untuk mendesain, mengembangkan, dan memelihara aplikasi web. Dengan fokus khusus pada aspek web engineering dengan kebutuhan yang dinamis, arsitektur yang dapat disesuaikan dan pengalaman pengguna yang optimal. Oke, cukup sudah lancar ya, sudah bisa dicatat ya teman-teman yang melintas, teman-teman yang lain bisa mencatatnya kembali untuk menjadi catatan apa itu sih web engineering. Oke, di akhir sesi ini saya ada tugas individu, nanti teman-teman bisa mengupload atau mensubmitnya di e-learning Moka.
tentang membuat resume apa itu web engineering dan aplikasi berserta contohnya. Jadi untuk semakin meningkatkan pemahaman teman-teman, silahkan membuat resume atau paper base, maksud saya resume atau ringkasan atau paper tentang apa itu web engineering. Formatnya nanti terserah, yang penting file PDF saja yang diupload. Beserta contohnya nanti apa, teman-teman bisa searching di internet dan sebagainya. Oke, untuk tugas ada pertanyaan? Belum cukup ya, cukup memahami tugasnya. Nah, sekarang saya mau bertanya untuk evaluasi kita ya, yang lainnya coba. Menurut Anda, silahkan. Silakan teman-teman menjawab pertanyaan ini. Menurut Anda, apakah web engineering menjadi solusi di suatu instansi atau perusahaan? Dan coba dijelaskan, kira-kira apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Untuk evaluasi kita hari ini, kira-kira apakah web engineering bisa menjadi solusi di suatu perusahaan atau di kampus kita atau di manapun? Silahkan angkat tangan siapa? Kalau nggak ada tangan saya tunjuk aja. Mas Indra, silahkan. Ya, apakah web engineering akan menjadi solusi bagi suatu instansi atau perusahaan? Iya, menurut saya sangat menjadi solusi dikarenakan yang pertama ada bagian efisiensi operasional. Yang web engineering memungkinkan otomatisasi ya, jadi secara otomatis dapat langsung dari berbagai proses bisnis dan dapat mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang kedua, aksesibilitas dan mobilitas. Karena ini sebuah sistem berbasis web, jadi kita dapat mengaksesnya dari kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, dapat meningkatkan layanan pelanggan. Karena di web engineering ini kita bisa masang sebuah kayak bot yang dapat diakses 24 jam. Terima kasih Mas atas evaluasinya untuk saat ini ya. Jadi teman-teman bisa menjawab. Ini untuk perwakilan Mas Indra menjawab untuk pertanyaan evaluasi yang saya berikan. Oke, ini untuk referensinya. Ini kalian bisa lihat PowerPoint ini bentuk PDF di muka kita untuk tempat kita upload tugas dan juga menilai di sana, dan teman-teman bisa cek juga dari situ. Walaupun teman-teman sudah punya WhatsApp saya. Oke, sekian dari saya untuk mengakhiri. Saya punya sedikit quote. Nah, quote ini cukup karena meningkatkan semangat saya untuk belajar. Kalau ada sesuatu perkataan orang soleh, saya sebut orang soleh atau ya siapapun itu, ini quote saja. Lebih baik lelah belajar daripada lelah karena kebodohan. Nah, itu quote saya hari ini. Sekian, kita akhiri dengan berdoa mulai. Selesai, kita akhiri alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ketemu lagi minggu depan di waktu dan tempat yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.